Di Amasya, Pangeran Bayezid datang menemui Pangeran Mustafa. Mereka pun berpelukan. Bayezid berkata, "Aku langsung datang ketika aku mendapatkan suratmu. Apakah dia di sini?" Mustafa pun menjawab, "Ya, dia di sini." Kembali flashback. Senden bir isteğim olacak abi. Onu sarayına çağır. Amasya'da kalsın. Saat kepergian Mustafa, rupanya yang diminta Bayezid saat itu adalah agar Mustafa memanggil Hurrician ke istananya. "Kamu harus mengirimiku surat ketika dia sudah berada di istanamu. Jadi aku akan segera datang ke sana." Kalsın. Münasip bir vakitte de bana yazarsın. Sonra ne olacak? Bilmiyorum. Mustafa lalu berkata, "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Bayezid pun berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku ingin melihatnya. Apakah kamu akan membantuku?" Mustafa diam dan menatap Cihangir. Cihangir yang mendengar menggelengkan kepalanya, menandakan agar Mustafa menolak permintaan Bayezid. Kembali ke masa sekarang, terlihat kalau Hurrician memang ada di istana Mustafa, dan ternyata Mustafa memenuhi permintaan Bayezid. Mereka pun berduaan. Hurrician bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bayezid berkata, ia memiliki sesuatu di dalam pikirannya dan Hurrician harus mempercayainya. Dert alıyorsun Mustafa. Hünkâr. Di lain tempat, Mahidevran pusing melihat Mustafa yang mendukung percintaan Bayezid. "Kamu telah membawa bencana pada dirimu sendiri. Bagaimana jika Raja tahu Bayezid di sini? Raja akan menanyaimu pertama kali." Biraz evvela senden hesap sorar. Merak etmeyin. Mustafa menenangkan ibunya dengan berkata, kalau Raja tidak akan mengetahuinya karena Bayezid tidak akan lama tinggal di sini. Beyazıt'ta çok kalmaz. İnşallah. Mahidevran pun berharap kalau Bayezid memang akan pergi secepatnya. Mahi pun berpesan, "Kamu tidak akan memberitahukannya tentang Mirunisa sebagai istrimu juga kan? Meskipun dia adikmu, tapi dia adalah putra dari Hurrem. Banyak orang-orang Hurrem di sekelilingnya, dan seseorang pasti akan mengetahuinya." Mustafa pun menjawab, "Ibu, tidak ada yang perlu aku sembunyikan dari Bayezid, karena aku sangat mempercayainya." Namun Mahidevran tetap tidak setuju. Ia mengatakan ini hanya untuk berjaga-jaga kalau Mustafa harus tetap merahasiakannya. Mustafa hanya diam saja. Di Manisa, Raja pun mendoakan anak Selim dan memberi nama Murad pada anaknya. Senin adın Murat. Senin adın Murat. Allah'ım Celle. İsim verdiniz. Bu bizim için büyük bir şey. Nurbanu merasa terhormat karena Raja memberikan nama pada anak mereka. Semoga Raja panjang umur. Nurbanu lalu mencium tangan Raja. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Raja menatap Selim namun tidak berbicara. Saat Selim ingin mencium tangan Raja, Raja langsung meninggalkan Selim. Selim seketika terdiam. Kolay gelsin. Kaç? Ben yaparım. Keesokan harinya, Raja berjalan-jalan di pasar. Ia menemui istri pria yang terbunuh oleh Pangeran Selim. Raja bertanya apakah kamu yang memiliki kasus dengan Pangeran Selim. Wanita ini pun menjawab, "Ya, itu diriku." Raja bertanya lagi, "Aku dengar kasus itu telah dibuka lagi." Wanita itu pun menjawab, "Ya, kasus itu dilanjutkan dan hukuman telah dijatuhkan. Pangeran Selim membayar lebih dari yang hakim perintahkan. Selain itu, pangeran memberikanku pertanian dan menjaga diriku dan anak-anakku.
Aku sangat berterima kasih padanya. Kadının hükmettiğinden ziyadesiyle fazlalar. Şehzademiz evlatlarıma da Öyle. Bu yük. Raja lalu menjawab bagus. Ia juga membayar barang yang raja ambil. Hayırlı işler olsun. sağ ol. Hünkârımız beni affetmeyecek belli ki. Di taman istana, Selim telah bersiap untuk pergi sholat Jumat. Namun ia mengatakan pada Gajanfer kalau raja masih belum memaafkannya. Raja bahkan tidak mau melihat diriku. Gajanfer tidak ingin pangerannya patah semangat dan menyemangati pangerannya kalau raja tidak akan mungkin membuangnya begitu mudah. Selim berkata, aku kira akan bersama raja pergi sholat Jumat, tapi sepertinya raja masih tersinggung. Tiba-tiba raja datang. Madem öyle gidelim. Destur! İmanan Hazretleri! Hünkârımız geliyor. Gajanfer pun berkata, sudah aku bilang pangeran, jangan hilang harapan. Selim pun tersenyum. Ben demiştim. Hünkârım, Raja langsung berbicara pada Selim kalau ia meminta Selim sholat Jumat bersamanya di masjid almarhum ibunya. Selim pun tersenyum senang karena raja sekarang sudah berbicara dengannya. şeref duyarım hünkârım. Ne olur beni affedin. Setelah sholat Jumat, Selim pun meminta maaf kembali kepada ayahnya dan berjanji kalau ia tidak akan pernah mabuk lagi dan akan menjadi putra yang pantas baginya. Raja berkata, ini adalah tentang dirimu dengan Tuhan. Jangan lupakan itu. Bundan böyle seninle Yüce Rabbim arasındadır, unutmayasın. Di Amasya, Mustafa mengatakan pada Bayezid, sudah saatnya ia harus pergi. Bayezid berkata, ya aku akan kembali kakak, tapi tidak sendirian. Hurician akan bersama diriku. Mustafa lalu bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Bayezid pun berkata bahwa ia akan menikahi Hurician secara diam-diam. Setelah itu aku akan mengirimkan surat pada raja dan menjelaskan semuanya. Aku telah memikirkan segalanya. Hormatku padamu tanpa batas, tapi aku mohon jangan mencoba untuk menghentikan diriku. Mustafa lalu berkata, aku tidak berhak menghentikanmu, terutama ketika aku juga melakukan kesalahan yang sama. Bayezid pun bingung dan menanyakan maksud perkataan Mustafa. Aynı hatayı ben de yapmışken. Evet bu. Gel benimle. Mustafa lalu mengajak Bayezid. Mustafa lalu membawa Bayezid menemui Mirunisa. Nikahlı zevcem. Dan mengatakan kalau Mirunisa adalah istrinya. Bayezid pun terkejut dan bertanya bagaimana bisa. Mirunisa berkata, peraturan sudah sangat jelas. Kita tidak diizinkan untuk menikah. Itulah mengapa kami memutuskan untuk menikah diam-diam. Dan saat ini aku sedang mengandung anak pangeran. Bayezid pun tertawa dan memberikan ucapan selamat kepada Mustafa. Sadece bana düşüyor. Sambil mengatakan kalau mereka berdua tidak bisa menjinakkan hati mereka. İkimiz de kalbimize söz geçirmemişiz desene. Mustafa menjawab, hati kita menuntun kita di jalan yang berbahaya. Tidak ada gunanya melemparkan diri kita ke dalam api, karena raja tidak akan pernah mengetahui pernikahan ini. Bayezid berkata, jangan khawatir, rahasiamu aman bersamaku. Mustafa menjawab, jika aku khawatir maka aku tidak akan membaginya kepadamu adikku. Aku hanya khawatir padamu, karena apapun yang aku katakan, kamu pasti tidak akan melepaskan Hurician. Jika begitu, kamu juga harus merahasiakan pernikahanmu. Jika raja menemukan hal ini, maka itu adalah keberuntungan untuk Selim. Apakah kamu mengerti? Bayezid pun mengangguk mengiyakan. Beni değil mi? Biçtin. Şimdi ise Di Manisa, Nurbanu dan Najenin berbicara.
Najenin berkata pada Nurbanu, dia bukanlah siapa-siapa. Tapi sekarang Nurbanulah yang hanya menjadi seorang selir biasa. Tapi lihatlah aku sekarang, aku berada di atas. En zirveye çıktım. Ne diyor Hürrem Sultan? Flashback, Nurbanu mendapatkan surat dari Hurrem sebelumnya untuk menyuruhnya membunuh Najenin. Valeria. Maka Nurbanu dan Canveda membuat rencana dengan memotong pagar pembatas untuk membuat Najenin celaka. Valeria'yı öldürmemi istiyor. Kembali ke masa sekarang, Nurbanu berkata, seorang sultan bisa menjadi budak dan seorang budak bisa menjadi sultan. Itulah hidup. Aku mengakui kalau kamu memang sudah berada di atas. Tapi yang paling penting adalah apakah kamu bisa tetap berada di atas? Apakah kamu bisa melakukannya? Apakah kamu punya kekuatan untuk melakukannya? Namurunda bu var mı? Bu ne cüret? Najenin berkata, penghinaan apa ini? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Najenin ingin menampar Nurbanu, tapi Nurbanu menangkisnya. Cüret! Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Dan segera mengambil kalung Najenin, kemudian melemparkannya ke bawah. Najenin lalu memegang penyangga itu untuk melihat kalungnya yang jatuh. Di mana sebelumnya, pagar pembatas itu sudah dipotong hingga Najenin pun jatuh dari atas. Eyvallah olsun. Haber verin! Hadi çabuk!